Shalom, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya berharap semua baik-baik saja, kita tetap ada di rumah, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kutuk no, berkat yes. Kita ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kutuk no, berkat yes. Firman Tuhan terambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akar di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yeremia mengucapkan hal ini pada zaman mereka akan dikalahkan oleh bangsa Babel dan dibawa ke Babel. Ya, dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Yeremia beberapa kali bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan. Jangan hidup di bawah kutuk, tapi hidup di bawah berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi orang-orang Yehuda mereka tetap tidak percaya Tuhan. Mereka tetap mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 disampaikan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ciri-ciri orang yang terkutuk itu adalah mereka mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia artinya tidak percaya kepada Allah dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia itu berkata kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yeremia mengatakan bahwa mereka katanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang percaya kepada Tuhan tapi mengandalkan kekuatannya sendiri? Itulah orang yang hidup di bawah kutuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebut Bapak Ibu Saudara sekalian ateis, kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian marah nggak? Pasti marah ketika saya katakan begini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, saya pernah mendapatkan satu pelajaran di sekolah Alkitab dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dosen itu mengatakan tentang orang ateis. Ternyata orang ateis itu ada dua hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah ateis teoritis. Ateis teoritis itu adalah menyangkal adanya Allah berdasarkan argumentasi rasional. Jadi mereka itu menyangkal Tuhan dengan teori-teori, dengan data-data, mungkin dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan, dan mereka mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tidak ada. Mereka adalah orang-orang ateis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang kedua yang disebut ateis praktis. Ateis praktis itu adalah menyangkal adanya Allah dalam praktek perbuatan hidup mereka. Mereka hidup seolah-olah tidak ada Allah. Allah ada, tapi mereka menyangkalnya dan mereka hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan, mereka tidak percaya kepada segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah disebut ateis praktis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini? Saya berharap tidak dua-duanya. Kita semua orang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu selalu memberi kepada kita kekuatan di dalam kehidupan ini. Jangan hidup di bawah kutuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-5, hatinya atau rohnya itu jauh dari Tuhan. Tadinya mungkin dekat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi sekarang menjauh dari Tuhan. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita pacaran, mungkin kita jaraknya berjauhan, tapi hatinya dekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sudah jadi suami istri, sekarang berdekatan terus, apalagi sekarang sudah berminggu satu rumah terus, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi hatinya jauh. Kalau dulu waktu pacaran ngomongnya pelan-pelan kedengeran, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang ngomongnya selalu keras-keras. Padahal orangnya atau pasangan kita ada di depan kita, saudara sekalian, ya. Dan kita selalu bilang sama mereka, ngomong selalu keras-keras, saudara sekalian, tidak percaya. Kemudian selalu curiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena hatinya itu jauh, saudara sekalian. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi kalau orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu saudara sekalian, padang belantara itu ibarat dunia ini saudara sekalian. Dan semak bulus itu adalah tanaman yang tidak berharga, tidak ada artinya apa-apa saudara sekalian. Artinya keberadaan kita, kalau kita hidup di bawah kutuk saudara sekalian, keberadaan kita di dunia ini nggak ada artinya, tidak berguna. Pasti keadaannya tidak baik saudara sekalian. Menjadi benalu bagi sekeliling kita dan tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi menurut firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang terkutuk itu bukan dikutuk misalnya jadi kodok saudara sekalian ya, atau jadi miskin selama-lamanya. Bisa saja orang itu kaya, bisa saja orang itu terpandang, datang ke gereja setiap minggu, tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya saudara sekalian. Hatinya itu selalu jauh dari Tuhan, sehingga hidupnya nggak berguna. Contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara sekalian, di kota Yeriko ada seorang bernama Sakeus. Sakeus adalah orang yang kaya. Dia orang yang sangat terpandang, saudara sekalian. Tapi orang ini belum kenal Yesus, saudara sekalian. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, dan semua orang ingin menyaksikan Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakeus juga penasaran, dia ingin bertemu dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian? Yang terjadi, itu saya yakin sekali orang-orang itu menghalangi Sakeus. Sehingga kemudian Sakeus kan harus berlari dan naik ke atas sebuah pohon, saudara sekalian. Saya percaya kalau dia orang baik, saya percaya kalau dia orang yang baik dengan orang lain, saudara sekalian. Dia kan orangnya pendek, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Pasti dia akan bilang begini, Tuhan Sakeus silakan maju ke depan supaya bisa bertemu dengan Yesus. Mempersilahkan Sakeus, saudara sekalian. Tapi ternyata enggak kan? Kita tahu bagaimana ceritanya, bagaimana Sakeus mungkin dihalang-halangi oleh orang banyak itu. Kenapa? Karena hidupnya nggak berguna, saudara sekalian. Dia orang kaya, tapi dibenci orang lain. Dia orang yang terpandang, tapi terpandang dalam hal yang negatif, saudara sekalian. Jadi itulah yang terjadi ketika orang itu hidup di bawah kutuk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, kita bicara mengenai orang yang diberkati. Amin, saudara sekalian. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan ulang baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang itulah orang yang hidup di bawah berkat Tuhan. Harapan itu adalah sebuah iman. Harapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan di kemudian hari, Bapak Ibu saudara sekalian. Ibrani 11 ayat yang pertama berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara sekalian, sering sekali kita hidup tidak di dalam iman kita, tidak di dalam pengharapan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memulai dengan iman, kita berjalan di dalam daging kita, saudara sekalian. Seringkali kita memulai di dalam percaya kita kepada Tuhan, dan kita menerimanya dengan iman kita, tetapi kita berjalan dengan daging kita. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya paling senang memberikan ilustrasi tentang hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saya tanya pada Bapak Ibu saudara sekalian, kendaraan apa yang paling aman di seluruh dunia? Coba saudara pikirkan terlebih dahulu. Ya betul saudara sekalian. Pesawat adalah kendaraan yang paling aman di seluruh dunia. Saudara mungkin bilang begini, loh Pak, kalau pesawat itu kan kalau jatuh mati semua. Betul Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau namanya juga dari atas turun ke bawah yang mati semua. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita sekarang naik motor, ya, berapa kali kita tabrakan? Berapa kali mobil kita tabrakan? Berapa kali mobil kita penyok-penyok kiri kanan, saudara sekalian, karena bertabrakan dengan kendaraan yang lain? Bukankah semuanya seringkali tabrakan, saudara sekalian? Seringkali mengalami kecelakaan. Tapi pesawat terbang adalah kendaraan yang paling aman di seluruh dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya baca sebuah artikel, dikatakan begini, kalau kita naik pesawat terbang, pesawat komersial, itu saudara sekalian, satu kali kita akan mengalami kecelakaan setelah 16 juta kali kita mengalami sebuah penerbangan. Saya ulang saudara sekalian, kita terbang 16 juta kali, mungkin kita akan satu kali mengalami kecelakaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kata lain kira-kira begini, kalau saya naik pesawat terbang setiap hari mulai hari ini,
setiap hari mulai hari ini, saya mungkin akan mengalami kecelakaan di tahun 2064, saudara sekalian. Itu juga mungkin, saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa banyak sekali orang yang takut naik pesawat terbang? Mereka takut kalau naik pesawat terbang, kan? Nah, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian begini. Kalau orang naik motor, misalnya naik ojek gitu ya, saudara sekalian ya. Kemudian supir ojeknya ugal-ugalan. Kita kan marah, kan? Kita bilang sama supir itu, Pak, berhenti. Saya tidak mau naik lagi, kira-kira begitu, kan? Atau kita naik mobil. Kemudian supirnya juga ugal-ugalan. Kita marah. Kita berhak minta berhenti dan kita turun dari mobil itu, saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita naik pesawat terbang, kita pakai seat belt, dan pesawat akan segera take off, akan segera berangkat, Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa nggak kita bilang begini, Om Pilot, saya takut. Nggak mungkin kan Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, gara-gara saudara bilang seperti itu, mungkin bisa delay 4 jam, saudara sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa orang takut naik pesawat terbang? Padahal pesawat terbang adalah kendaraan paling aman di seluruh dunia. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saudara duduk, saudara pakai seat belt, kemudian pesawat mulai take off, mulai terbang, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat itu, hidupmu tidak tergantung pada dirimu lagi. Tapi hidupmu tergantung pada pilot yang ada di depan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan bahwa pesawat terbang adalah kendaraan yang paling aman di seluruh dunia. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, kita punya iman, kita terus berharap kepada Tuhan, jadikanlah Tuhan pilot kita di depan. Dia akan membawa kita ke tempat yang baik. Dia akan membawa kita kepada berkat-berkat yang luar biasa. Dia akan selalu menolong kita menghadapi setiap persoalan yang kita alami. Kita senantiasa aman. Kita senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, Abraham disebut orang beriman karena ia terus berharap kepada Tuhan. Walaupun tidak ada dasar lagi untuk berharap. Sebagaimana kita ketahui kan, Abraham sudah tua sekali, istrinya juga sudah tua sekali. Ya, dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa akan mempunyai anak, bahkan keturunannya seperti pasir di laut, saudara sekalian. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, Abraham sudah tua sekali, istrinya sudah tua sekali, tapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, Abraham disebut bapak orang yang beriman. Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu cerita lagi tentang suami istri bernama Elimelek dan Naomi. Mereka berasal dari Bethlehem dan mereka pergi ke tanah Moab. Kenapa? Karena ada musim kering, ada paceklik di Bethlehem dan mereka pergi ke Moab. Mereka berangkat beserta dengan anaknya, Mahlon dan Kilon. Singkat cerita Bapak Ibu saudara sekalian, di Moab, anak-anak ini menikah dengan 2 orang perempuan Moab. Yang satu bernama Oprah, yang satu bernama Ruth. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, Elimelek itu meninggal Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga Naomi menjadi seorang janda. Dan tidak begitu lama, anaknya, kedua anaknya Bapak Ibu saudara sekalian, Mahlon dan Kilon, mereka juga mati. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang tinggal hanya Naomi dengan kedua menantunya. Zaman dulu Bapak Ibu saudara sekalian, bangsa Israel, kalau misalnya ada satu orang anak laki-laki meninggal, maka istrinya itu diberikan kepada adiknya, saudara sekalian. Tapi persoalannya, kedua anak laki-lakinya meninggal. Naomi bilang begini kepada kedua menantunya, kalaupun saya sekarang menikah lagi dan melahirkan seorang anak, masa kalian harus menunggu sampai selama itu supaya anak yang baru dilahirkannya menjadi besar? Terlalu jauh perbedaannya. Artinya tidak ada harapan lagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Naomi bilang dia akan balik ke Bethlehem dan kedua menantunya disuruh pulang ke bangsanya, yaitu bangsa Moab. Bapak Ibu saudara sekalian, Oprah akhirnya menilai baik usul itu dan Oprah akhirnya pulang, saudara sekalian. Tetapi Ruth, Bapak Ibu saudara sekalian, dia tidak mau pulang. Dia tetap ingin mengikuti Naomi. Kenapa Bapak Ibu saudara sekalian Ruth tetap ingin mengikuti Naomi? Saudara sekalian, dalam Ruth 1 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian, Ruth bukan orang Israel. Ruth adalah orang Moab. Tapi ketika dia menikah dengan anaknya Naomi, Bapak Ibu saudara sekalian, dia berkata begini, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian, satu perkataan iman, satu perkataan yang luar biasa. Jadi Ruth, Bapak Ibu saudara sekalian, dia percaya Tuhan, terus dia pertahankan iman itu, saudara. Dan dia terus berpengharapan walaupun tidak dasar untuk berharap. Dalam keadaan yang sulit, dia tetap percaya pada Allah yang mampu memberkati kehidupannya. Dan Ruth akhirnya mengikuti Naomi pulang ke Bethlehem.
Bapak Ibu saudara sekalian, pengabdian ini berakhir dengan happy ending. Ada perkawinan Ruth dengan orang kaya bernama Boaz di Bethlehem. Yang kelak orang kaya ini melahirkan seorang anak bernama Obed. Obed itu yang nantinya menjadi kakek bagi Raja Daud, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan nenek moyang Yesus tentunya. Ketaatan Ruth, Bapak Ibu saudara sekalian, itu menjadikan dia salah satu garis keturunan Kristus yang terhormat. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi Ruth bukan hanya menerima kebaikan pada saat dia hidup, tapi kehidupannya juga diberkati. Terus sampai hari ini saudara sekalian kita tahu bagaimana sejarah keturunan Yesus itu juga Ruth ada di dalamnya saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sama juga dengan Sakeus. Ketika dia percaya kepada Tuhan, hidupnya berubah. Dari hidup di bawah kutuk menjadi hidup di bawah berkat Tuhan. Demikian dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu saudara sekalian, Sakeus tadinya orang hidup di bawah kutuk. Orang tidak suka pada dia saudara sekalian. Dan dia juga mungkin tidak menyukai orang-orang saudara sekalian. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan bilang, aku akan menginap di rumahmu. Sakeus memiliki iman, dia percaya kepada Yesus. Dan ketika dia percaya kepada Yesus, hidupnya berubah luar biasa. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah satu kehidupan yang sangat luar biasa. Hidup di bawah berkat Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 menegaskan kembali bagaimana orang hidup di dalam berkat Tuhan. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang di bawah kutuk, bukan dikutuk jadi miskin, Bapak Ibu saudara sekalian. Bukan dikutuk jadi penyakitan, Bapak Ibu saudara sekalian. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, dikutuk jadi kodok, saudara. Orang yang hidup di bawah kutuk adalah orang yang tidak bisa menjadi berkat. Orang yang hidupnya di bawah kutuk adalah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Dia tidak percaya kuasa Tuhan. Kemana-mana selalu membawa aura yang negatif. Menyelesaikan persoalan dengan pikiran dan tindakannya sendiri. Orang yang senang melihat orang lain susah. Dan sebaliknya, susah kalau melihat orang lain senang atau diberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, coba perhatikan sekeliling kita. Apakah ada orang yang selalu pikirannya dan tindakannya negatif terus, saudara sekalian? Ya. Tiba-tiba membenci orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Hidupnya selalu menyalahkan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, hari Minggu tanggal 8 Maret yang lalu adalah hari perayaan ulang tahun GBI Sumbersari yang ke-8. Sehingga kita semua merayakan dengan mengundang Bapak Pendeta Aslam Nathanael. Kita tidak menyadari kalau hari itu beliau terakhir berkhotbah. Tanggal 21 Maret beliau dipanggil Bapa di surga. Bapak Ibu saudara sekalian, cara beliau meninggal diperdebatkan banyak orang. Karena memang sedang merebak virus corona. Sakit apa? Jujur aja. Orang berkata begitu, saudara sekalian. Kenapa langsung dikubur? Karena memang langsung dikubur, saudara sekalian. Siapa saja yang ketemu beliau 14 hari sebelumnya? Ada juga orang yang bilang, sudah dibilang jangan kumpul. Kok masih kumpul juga? Sampai ada yang bilang begini, Bapak Ibu saudara sekalian. Katanya bilang begini, puji Tuhan, saya tidak jadi ketemu Pak Aslam. Wah, saudara sekalian, saya agak bingung Bapak Ibu saudara sekalian ya, menghadapi berbagai macam perbincangan seperti ini. Tanggal 8, Bapak Ibu saudara sekalian, 8 Maret, saya dengan istri ditumpangkan tangan, saudara sekalian, oleh Pak Aslam. Saya bersyukur. Karena Tuhan sudah mengurapi saya melalui hambanya, Bapak Pendeta Aslam Nathanael. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi peristiwa ini jadi heboh. Semua orang penasaran. Pak Husein sakit, Pak Henry sakit. Saya bilang sehat, mereka nggak percaya, saudara sekalian. Mereka penasaran terus, saudara. Ya, bahkan sampai WA saya, telepon saya, sampai suruh saya tes COVID-19, saudara sekalian. Saya baik sampai hari ini. Saya sehat. Semua jemaat juga sehat. Jemaat GBI Sumbersari semua dalam keadaan yang baik.
sepertinya heran dan gak percaya kalau semua sehat. Emangnya kita harus sakit gitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Enggak kan? Kita semua ada dalam berkat Tuhan. Saya sehat bukan karena saya ditolong Tuhan. Lalu Pak Aslam enggak, Saudara sekalian. Apa artinya sih saya dibanding dengan Pak Aslam? Saya dan semua jemaat GBI Sumbersari sehat, itu bukan karena kita hebat. Lalu kita bilang puji Tuhan kita selamat. Lalu kita semua sehat sampai hari ini karena Tuhan punya rencana yang indah buat saya, buat Anda, buat semua jemaat. Kita semua jemaat GBI Sumbersari, Tuhan mau supaya kita semua menggenapi rencananya di dalam kehidupan ini. Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita semua, dan itulah hidup di dalam berkat Tuhan, saudara sekalian. Bapak Pendeta Aslam Nathanael telah dipanggil Tuhan sebagai pahlawan iman. Tidak penting bagaimana cara dia mati, saudara sekalian. Bukankah orang bisa mati karena kecelakaan? Bukankah orang bisa mati karena sakit? Banyak cara orang bisa mati, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi yang terpenting, bagaimana kita belajar dari satu kehidupan seorang hamba Tuhan yang rendah hati, murah hati, dan menjadi panutan dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Bapak Pendeta Aslam Nathanael adalah orang yang mempersembahkan hidupnya, seumur hidupnya bagi Tuhan. Saya bangga, saya sudah mengenalnya. Saya belajar banyak hidup melayani Tuhan dari beliau. Semasa hidupnya, Bapak Ibu saudara sekalian, beliau membimbing banyak orang kepada Kristus. Beliau banyak menolong orang, menguatkan banyak orang di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itulah namanya hidup di dalam berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dalam Filipi 1 ayat 22 berbunyi demikian, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Seharusnya itu dikatakan oleh setiap orang Kristen di seluruh dunia ini, saudara sekalian. Seandainya saja Bapak Pendeta Aslam Nathanael bisa berkata-kata sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya percaya ia akan berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah mau kita hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang? Atau sebaliknya kita hidup dalam kutuk dan tidak berdampak yang baik sedikit pun bagi dunia ini? Saya yakin semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan berkata, kutuk, no, berkat, yes. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, kami terus percaya ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada segala kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kami tahu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Kalau kami saat ini masih hidup, masih sehat, masih diberkati Tuhan, kami tahu Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semua. Khususnya Tuhan, kami semua boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Untuk menjadi alat yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di dalam berkat Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami percaya ada pertolongan Tuhan, dan kemanapun kami melangkah, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah-buah yang baik, dan kami semua tidak akan mengenal tahun kering. Kami semua senantiasa ada di dalam segala kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami percaya semua yang mendengar ibadah online ini Tuhan. Kami percaya semuanya kami hidup di dalam segala kemurahan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, firman Tuhan boleh berhenti berbicara pada saat ini. Tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Ada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami senantiasa. Kuasa Tuhan selalu menjamah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.